Puji Tuhan, mari kita bersama membuka Alkitab kita dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga. Kitab Ratapan pasal yang ketiga. Ayat yang ke-21 mulai. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah, kita berhenti sampai sini dulu. Kalau kita perhatikan kitab Ratapan, judulnya saja Ratapan, itu berarti berisi keluh kesah, berarti berisi pengalaman yang sangat-sangat menyakitkan, tidak mengenakkan. Bahkan judul perikop dari yang kita baca adalah penghiburan dalam penderitaan. Artinya ini berbicara penderitaan. Kalau kita perhatikan kembali dari ayat yang pertama, itu semuanya berbicara tentang penderitaan, ya. Dan ayat yang ke-17 bahkan mengatakan begini, Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan kebahagiaan. Anda bisa bayangkan penderitaan seperti apa ini kalau sampai lupa tentang kebahagiaan. Melupakan kebahagiaan. Artinya mereka sudah terlalu fokus dengan penderitaan. Ya. Pikirannya itu selalu tertuju pada penderitaan. Dan ayat 18 mengatakan sangkaku. Hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Kalau saya perhatikan, saya pelayanan ke berbagai tempat, itu saya seringkali mendengar banyak keluhan-keluhan, penderitaan-penderitaan. Sekarang lebih banyak lagi di WA, di telepon, ya. Hanya untuk menceritakan keluhan-keluhan, masalah demi masalah. Bahkan hal-hal yang tidak pernah mereka inginkan, tidak pernah mereka sangka, mereka alami. Punya teman join kerja, ternyata semuanya menjadi hal yang membuat mereka kecewa. Ya, temannya tidak bisa dipercaya, ditipu temannya, ya. Bahkan dikatakan sudah uang terakhir, ini bagaimana lagi, ya kan? Dan cerita-cerita seperti ini banyak terjadi. Bahkan sampai dalam taraf dikatakan, Pastor kapan ke Surabaya? Saya ingin ketemu. Dan ini orang dari Banjarmasin yang saya tidak pernah ketemu. Anda bisa bayangkan kalau dari Banjarmasin mau ketemu aja sampai ke Surabaya berarti ini kan sudah putus asa. Ya. Nah, pagi ini kita lihat bahkan di dalam kitab Ratapan ini Yeremia mengatakan dia sampai lupa akan kebahagiaan. Dari umat pilihan Allah, milik pusaka Allah, kesayangan Allah yang diberkati, bahkan Yeremia adalah seorang nabi, sekarang umat pilihan Allah ini dibuang. Yeremia juga termasuk dalam pembuangan itu. Sehingga Yeremia mengatakan, aku lupa akan kebahagiaan. Berandai-andai bayangkan posisi kita sebagai konglomerat,
kemudian sampai dalam taraf harta kita semuanya lenyap, dan keluarga kita juga mungkin sudah tidak percaya. Anda bayangkan bagaimana rasanya. Ya. Dan ini yang dialami oleh Yeremia. Milik pusaka Allah dikatakan. Milik pusaka Allah. Umat Allah itu kan milik pusaka Allah. Dalam kitab Ulangan dikatakan. Milik pusaka Allah. Umat kesayangan Allah sekarang menjadi umat buangan. Yang tidak diperhatikan Allah, bahkan dibenci oleh Allah karena dosa-dosanya. Ya. Engkau menceraikan nyawaku, jiwaku dari kesejahteraan. Menceraikan, wow. Berarti tidak ada sejahtera sudah. Bahkan lupa akan arti kebahagiaan. Tetapi perhatikan, ini yang menjadi pilihan dari Yeremia. Ayat 21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Jadi apa yang kita perhatikan, apa yang kita fokus pikirkan itu menentukan. Pengalaman Yeremia adalah penderitaan. Sekeliling dari Yeremia adalah penderitaan, tidak ada kebahagiaan. Yeremia mengalami hal di mana dia sudah tidak bisa berharap. Tetapi dikatakan inilah yang kuperhatikan. Ya. Oleh sebab itu aku berharap. Nah, yang penting itu kita memperhatikan yang benar supaya timbul pengharapan. Kalau sudah tidak ada pengharapan, sudah orang itu mati. Ya. Orang sakit separah apapun, kalau masih punya keinginan untuk hidup, itu orang akan lihat hal yang mustahil terjadi. Artinya seharusnya orang ini mati, tapi kok masih hidup. Nah, kadang kita sering mendengar cerita atau melihat sendiri seseorang mau mati tapi ada satu hal yang diberatkan. Atau ingin ketemu mungkin dengan anak kesayangannya belum ketemu. Sudah seharusnya mati tapi kok bisa bertahan. Karena dia masih punya pengharapan. Berharap untuk terakhir kalinya bertemu. Nah, bertemu dengan anaknya yang paling disayangi mungkin kan. Jadi kuasa dari pengharapan ini luar biasa. Seringkali kita melihat orang sudah putus asa dan tidak punya pengharapan. Dan kalau sudah tidak punya pengharapan mereka akan terus turun. Yeremia dikelilingi oleh penderitaan. Tetapi dia mengatakan, aku tidak mau terus memperhatikan penderitaan itu. Ini yang aku akan perhatikan dikatakan. Aku akan menimbulkan pengharapan kalau memperhatikan ini. Dikatakan apa sih yang diperhatikan? Apa yang diharapkan oleh Yeremia? Di sini dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Loh, di tengah-tengah penderitaan, dalam kehidupannya yang penuh penderitaan, dia bisa mengatakan, dia bisa fokus pada kasih setia Tuhan. Ini kan tidak masuk akal. Selalu baru tiap pagi dikatakan. Kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan, belas kasihan atau rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Nah, bagaimana kita bisa menyadari bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan? Bangun pagi hari, jangan mepet pada waktu kesibukan kita. Kalau kita bangun ngepres apalagi terlambat, ya ngepres dengan apa yang akan kita kerjakan atau terlambat, maka kita tidak akan pernah bisa memfokuskan pikiran kita, mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan. Bayangkan Anda bangun keburu-buru karena terlambat.
Kan Anda sudah tidak sempat mikirkan Tuhan, sudah. Duh bagaimana ini terlambat kerja ini. Langsung Anda bangun, langsung pikirannya kerja. Sehingga dengan demikian kita tidak punya kesempatan untuk memikirkan Tuhan, memfokuskan pikiran kita pada Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, melihat apa yang Tuhan sediakan, dan berharap bahwa itu akan kita terima. Tidak punya waktu. Bahkan Paulus di dalam penderitaannya di penjara dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang sangat terkenal kan. Pasal 4 ayat yang ke-8. Pikirkan semua yang mulia, semua yang suci, semua yang benar, semua yang adil, sedap didengar. Bukan tergantung Paulus mau melihat dan memikirkan apa yang di sekelilingnya, yaitu tembok-tembok bahkan lantai yang berlumpur kan penjara pada waktu itu. Atau dia mau memikirkan, seandainya aku nanti keluar, aku mau ke sini. Seandainya nanti sahabatku berkunjung, aku akan menceritakan ini, aku akan membagikan ini dan sebagainya. Jadi walaupun di sekeliling kita itu penderitaan, tembok, benteng. Ingat, satu hal yang tidak bisa dibatasi. Yang akan menentukan apa yang akan kita terima. Yaitu pikiran kita. Ketika fokus kita itu salah, maka kita akan terus menderita. Tetapi ketika pikiran kita itu benar, ya, maka kita akan menerima hal-hal yang kita pikirkan itu. Seperti orang berpikir, demikianlah dia, kata kitab Amsal. Ya. Anda berpikir tidak ada pengharapan, ya sudah itulah nasib Anda ke depannya. Anda berpikir bahwa Tuhan itu tidak berubah, kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Dan Tuhan menyediakan kemurahannya bagi kita. Itulah masa depanmu. Ya. Jadi pikiran itu begitu pentingnya. Sayangnya kita kembali menemukan orang-orang yang sudah sampai dalam taraf aku sudah tidak bisa mikir lagi. Ya. Aku sudah tidak bisa mikir lagi. Kedepannya bukan semakin mudah loh. Seseorang berkata pada saya, Om, aku dulu sudah miliatan Om ditipu, sudah hilang. Tapi itu tahun 2020 dia bilang, aku masih bisa bangkit lagi. Sekarang aku ditipu lagi, dulu masih ada papaku yang nutupi, sekarang papaku sudah tidak ada. Sekarang 2024 aku juga ketipu lagi dia bilang. Hidupku kok ketipu terus. Nah makanya mau ketemu dengan saya, ya kan? Kok ketipu terus? Ini sahabatku, dia bilang, sahabatku. Aku sudah tanam modal berapa miliar, hilang dia bilang. Sidang jemaat. Dan dia katakan, ini ekonomi tidak akan baik dan tidak akan semakin baik ke depannya. Oh iya, saya tahu, saya bilang. Bukan hanya ekonomi kan. Bahkan dokter pun mengatakan orang dulu mengandalkan kalau batuk antibiotik. Dokter sekarang katakan tidak akan sembuh. Karena batuk sekarang itu virus bukan bakteri dia bilang. Tidak akan sembuh. Ya. Ada seorang jenderal juga yang juga jadi pengkhotbah. Dia fokus kepada sistem antikris yang akan dilakukan sekarang dan ke depannya. Bahkan dia katakan, loh hati-hati. Hujan sekarang bukan hanya sekedar hujan. Banyak hujan buatan. Yang kalau Anda kena hujan itu menyentuh ke kulit Anda. Itu tinggal disetel nanti dari pusat. Anda akan bisa kena gatal-gatal ketika itu diaktifkan dia bilang. Anda bayangkan bahwa ke depannya ketika kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Ketika kita tidak terbiasa
mengenal Tuhan dan bergerak dalam kuasa supranatural dari Tuhan, habis kita dengan sistem yang seperti ini kan. Ya. Padahal gereja sekarang, di banyak gereja kuasa Allah ini dipreteli. Yang penting berbuat baik. Karunia roh, toh orang yang bergerak dalam karunia roh juga ditolak oleh Tuhan. Itu penyesatan. Bukan karena mereka bergerak dengan karunia roh, dengan kuasa mereka ditolak Tuhan. Tetapi mereka melakukan agendanya sendiri ketika Tuhan punya agenda. Mereka tidak nurut karena mereka merasa mampu. Ya. Jadi, ayo ini waktu yang sangat-sangat sebenarnya berbahaya. Waktu yang sangat menentukan ketika keputusan kita salah, ya sudah. Saya katakan bisa-bisa tidak ada kemungkinan untuk berbalik, untuk bertobat loh. Ini akhir zaman soalnya. Ya. Dimana ketika kita melakukan kejahatan, Alkitab katakan yang jahat akan semakin jahat. Bukan yang jahat akan bertobat. Ini yang akan terjadi di akhir zaman. Yang suci akan semakin suci, semakin benar. Yang jahat akan semakin jahat, yang cemar akan semakin cemar. Jangan remehkan, masih ada kesempatan untuk bertobat. Ini akhir zaman, zamannya beda. Zamannya beda. Kita itu lebih dekat pada penghakiman daripada kemurahan sekarang. Ya. Rasul Petrus mengatakan kalau penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan terlebih dahulu. Bagaimana nasib orang-orang yang lain? Artinya begini. Penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Itu artinya kebangkitan pertama. Bahwa hanya orang yang mengalami kebangkitan pertama yang akan diselamatkan. Orang yang mengalami kebangkitan kedua itu hanya untuk dilempar ke dalam neraka. Itu loh maksudnya. Bahwa kalau mau jadi orang Kristen, ayo yang sungguh-sungguh. Supaya kita masuk dalam kebangkitan yang pertama. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, ayat 21. Jadi apa yang kita perhatikan itu penting. Kalau perhatian kita hanya uang terus, habis kita. Habis. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Bahwa apa yang kita perhatikan itu juga yang akan kita harapkan. Tapi kalau kita perhatian kita adalah kehancuran, ya Anda tidak akan punya pengharapan. Tetapi kalau perhatianmu adalah Tuhan, pasti kau punya pengharapan. Anda akan melihat Tuhan, Anda akan melihat apa yang Tuhan sediakan dan Anda akan mengharapkan itu. Ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan sehingga kasih setia Tuhan bisa kita harapkan. Karena itu tidak pernah habis. Iya kan? Kalau masih ada perusahaan yang buka lowongan, berarti harapan untuk bekerja ada. Tapi kalau Anda sudah lihat, sudah ada lowongan. Pengharapan untuk bekerja sudah habis. Ketika kita melihat Tuhan dan kasih setia Tuhan masih banyak. Tidak berkesudahan, artinya itu selalu siap untuk dikucurkan. Sehingga kita punya pengharapan, aku mau minta juga. Kalau ini Tuhan sediakan untuk dibagi-bagikan, berarti aku punya pengharapan untuk menerima. Apalagi Tuhan tidak membedakan orang. Ya kan? Banyak orang yang fokusnya bukan Tuhan. Mereka bangun, tidak ada kesempatan untuk memikirkan Tuhan. Untuk melihat apa yang disediakan Tuhan. Sehingga mereka tidak berharap dari pagi bangun tidur. Mereka sudah tidak hidup dengan pengharapan. Itu kan sama aja kalau istilah dunia.
orang yang tidak punya cita-cita. Mau kemana? Ya. Alah, yang penting hidup. Nah, yang penting hidup ini pasti mati. Kita harus tahu apa yang kita harapkan. Apa yang kita cita-citakan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Artinya kan kita dituntut bangun pagi. Punya waktu. Jangan keburu-keburu. Langsung kerja. Kerja pun karena terlambat juga. Anda tidak punya waktu dengan Tuhan. Anda tidak bisa lihat Tuhan. Anda tidak bisa melihat pengharapan yang ada di dalam Tuhan itu. Tidak pernah memikirkan Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya dengan prinsip yang penting makan cukup. Yang penting berbuat baik. Oh iya, silakan. Tapi ke depannya tidak cukup berbuat baik. Bahkan dikatakan seorang dokter yang terkenal mengatakan begini. Dulu IP itu penting, dia bilang, untuk dapat pekerjaan yang baik. Tetapi sekarang yang terpenting adalah hubungan. Apalagi dengan adanya kasus calon wakil presiden kita yang nanti akan ditetapkan kan. Yang penting privilege katanya. Iya. Yang penting orang kuat di belakang kita itu loh. Orang kuat di belakang kita. Yang patut kita percayai hanya Tuhan. Kalau di belakang kita sudah ada Tuhan. Daud, anggaplah istilahnya yang pendek, ngelawan raksasa yang tinggi. Dia bisa lari, Goliatnya aja tidak lari kok. Daud yang lari untuk menghancurkan Goliat. Kenapa? Karena Daud lihat di belakangnya dia adalah Allah semesta alam. Lo mau menghadapi apapun ke depannya. Kalau di belakang kita adalah Tuhan semesta alam. Yang menjadi Bapak kita aman. Aku punya Bapak. Loh. Ya, aku punya Bapak. Sudahlah orang-orang mau katakan Gibran begini-begini. Kalau engkau punya bapak seperti Gibran punya bapak. Belum tentu perbuatanmu tidak sama dengan dia. Loh, kita punya bapak kok. Loh, memangnya konglomerat. Kemudian anaknya berhasil. Kenapa? Apa karena mereka pandai? Mereka gigih. Karena mereka anak konglomerat. Mereka jadi orang berhasil di waktu muda. Karena anaknya konglomerat. Kalau yang bukan konglomerat, anaknya konglomerat, mau berhasil di waktu muda. Lulus SMA langsung berhasil. Itu hanya di sinetron. Ya. Itu kecuali kalau ada malaikat Tuhan salah nendang batu. Ya, batu surga maksud saya. Itu kan emas, jatuh pas di depan kita. Ya. Itu hanya sinetron. Ya. Jadi ayo sadari, bisakah kita lihat Tuhan seperti apa? Dan apa yang dimilikinya? Apa yang disediakannya? Dan itu disediakan untuk siapa? Oh, itu untuk saya. Sehingga kita punya pengharapan. Tapi kalau kita sudah tidak melihat Tuhan, tidak melihat penyediaan Tuhan. Bahkan kita lihat lingkungan kita yang tidak ada penyediaan untuk kita. Kita tidak punya pengharapan. Lebih parah lagi bahkan. Ketika mata kita tertuju pada dunia. Itu pengharapan yang semu. Engkau akan bertemu dengan kekecewaan. Saya bertemu dengan seseorang dan dia mengatakan begini, zaman sekarang enggak usah muluk-muluk, enggak punya apa-apa mengharapkan istri yang cantik, yang mulus. Biayanya berapa bro? Enggak usah muluk-muluk, dia bilang.
Kalau memang tidak punya uang, pokoknya tidak memalukan, sudahlah. Itu pasangan kita, dia bilang. Tidak usah bilang, oh seperti bintang film, biayanya mahal. Ya. Artinya bahwa ingat, di dunia banyak pengharapan-pengharapan palsu, pengharapan-pengharapan semu. Hanya di dalam Tuhan saja yang dikatakan ada pengharapan dan tidak pernah berkesudahan penyediaan Tuhan. Padahal kita meyakini ya firman Tuhan, ya dan amin. Tetapi lihat, ternyata banyak orang percaya yang tidak percaya. Anda kan bingung kan? Orang percaya yang tidak percaya. Ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Kalau kita memang bangun menyediakan waktu untuk Tuhan. Yesus katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka Anda akan bertamu selalu baru setiap pagi. Rahmat Tuhan. Dan sangat besar kesetiaan Tuhan. Rahmatnya selalu baru. Dan kesetiaannya sangat besar. Sederhananya, penyediaan Tuhan selalu baru dan sangat limpah. Tapi kembali saya mau katakan, kalau Anda tidak bangun pagi, ya, ada waktu untuk merenung, untuk melihat Tuhan, untuk menyadari penyediaan Tuhan. Anda tidak akan mengharapkan ini karena Anda tidak sadar. Dan tanpa pengharapan, imanmu tidak akan bisa diaktifkan untuk menerima apa yang Tuhan sediakan. Padahal lihat betapa istimewanya kita. Bangsa-bangsa mencari, tapi belum tentu dapat. Ya. Kita, itu tidak usah dicari, itu ditambahkan. Bukankah istimewa? Betapa baiknya Tuhan dan memberikan penyediaan-penyediaan. Tetapi seringkali kita menyalahpahami Tuhan karena kita tidak kenal Tuhan. Kita berpikir kita itu terlalu sibuk, tidak ada waktu untuk ibadah. Kita terlalu capek, tidak ada waktu untuk bangun pagi. Orang ini aja bangun mepet langsung kerja. Itu tidur hanya 5 jam, 6 jam mungkin kita katakan seperti itu. Ini aja kurang tidurnya. Masa mau bangun lebih pagi lagi? Ingat, di hadirat Tuhan ada kekuatan baru. Bahwa ketika kita di dalam hadirat Tuhan, seorang peneliti mengatakan begini. Hanya ketika kita, ini penelitian secara ilmiah, hanya ketika kita berdoa dalam bahasa roh, pikiran kita benar-benar istirahat, dikatakan. Nah, kenapa? Karena banyak orang tidur, pikirannya tetap jalan loh. Apalagi yang punya utang mau jatuh tempo kan. Oh itu mau tidur pun itu pikiran jalan kok. Kenapa mereka tidur tapi bangun tetap capek? Karena waktu tidur pikirannya jalan. Besok ya apa ini, besok ya apa. Ya. Tetapi ketika engkau berdoa, pikiranmu istirahat. Oleh karena itu Tuhan katakan, aku menyediakan tempat perhentian. Dan kalau Anda baca tempat perhentian itu di dalam kitab Yesaya, itu kalau tidak di atasnya atau di bawahnya, itu tentang berbicara bangsa-bangsa yang berbicara dengan bahasa asing. Artinya itu sebenarnya berhubungan dengan ketika kita berhenti, sungguh-sungguh mau beristirahat, engkau harus berdoa dalam bahasa roh. Itu tempat perhentian. Itu tempat perhentian. Selalu baru tiap pagi besar setiamu. Sampai dalam taraf ini yang memberikan pengharapan dan pengharapan itu tidak akan goyah. Tuhan adalah bagianku.
Kalau Anda sudah sampai dalam taraf ini, Tuhan adalah bagianku. Kita akan menjadi orang yang tenang. Menghadapi apapun, kita akan menjadi orang yang tenang. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Diawali dari pengharapan kepada Tuhan, sampai kemudian mengalami peningkatan, Tuhan adalah bagianku. Kalau sudah tinggal Tuhan adalah bagianku, tinggal kita menyelami untuk mengenal Tuhan. Tuhan sebagai penyembuh, Tuhan sebagai penyedia, Tuhan sebagai yang menguduskan, Tuhan sebagai kebenaran kita, Tuhan sebagai damai sejahtera kita, Tuhan sebagai kehidupan kita, dan Anda akan terus belajar mengenal. Semakin Anda mengenal, Anda akan menjadi semakin tenang menghadapi apapun juga. Bukankah setiap tokoh Alkitab mengalami kemenangan, mengalami mujizat? Itu karena mereka mengenal Tuhan. Sifat-sifat Tuhan disingkapkan dan mereka mengalami kemenangan di bidang di mana Tuhan menyingkapkan sifatnya, karakternya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Dan kembali kalau mau jujur, banyak orang tidak menginginkan ini. Aku ingin warisan. Aku ingin sukses. Aku ingin terkenal. Itu yang diinginkan. Tetapi lihat di sini. Tuhan adalah bagianku. Tidak banyak orang yang akan sampai dalam satu prinsip ini. Tuhan adalah bagianku. Tidak banyak yang bisa mengatakan seperti pemazmur. Tuhan adalah gembalaku, itu cukup. Ya. Tidak banyak yang bisa katakan seperti itu. Kita punya keinginan, padahal juga banyak yang tidak bisa terjadi, tidak bisa dijangkau. Tetap aja menginginkan lagi, ingin lagi. Semakin banyak keinginan, semakin banyak kekecewaan. Tetapi lihat, ketika kita menginginkan Tuhan, kita tidak akan kecewa. Ya. Miliki keinginan yang benar. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Lah, Tuhan adalah bagianku, oleh sebab itu aku berharap. Bahwa ketika kita kenal Tuhan, kita berani berharap. Kita kenal Tuhan sebagai penyembuh, mau sakit apapun kita berani berharap bahwa kita disembuhkan. Kita mengalami kebangkrutan separah apapun. Ketika kita mengenal Tuhan sebagai Jehovah Jireh, kita berani berharap bahwa kita pasti bisa bangkit lagi. Ya. Bahwa pewahyuan itu penting, mengenal Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang terkenal sebagai rasul keuangan, John Evans ini. Awal dia diundang oleh Maurice Cerullo untuk menjadi pembicara dalam salah satu seminarnya. Ya. Dia mempunyai pengalaman yang membuat dia berubah. Dia adalah orang yang pandai, orang yang bertitel, orang yang terkenal, orang yang dihormati. Yang jadi masalah adalah semua yang diundang oleh Maurice Cerullo almarhum ini adalah hamba-hamba Tuhan yang mempunyai pelayanan terobosan. Ya. Artinya bahwa hamba-hamba Tuhan ini ketika berbicara A, maka A yang terjadi. Ya. Dan pembicara pertama maju, wow dahsyat, luar biasa. Ya, orang-orang diberkati. Tuhan bekerja luar biasa. Menyampaikan kesembuhan terjadi. Ketika sampai dia pikir mudah untuk membuat yang datang itu bersemangat, diberkati Tuhan, ya kan. Dia sampaikan firman yang dipersiapkan. Dan dia kaget karena orang-orang yang mendengar tidak ada reaksi apa-apa.
Dia orang yang terkenal. John Evans ini orang yang bertitel. Tetapi ketika lihat hasilnya, loh kok sepertinya hasilnya kalah dahsyat dengan pendeta-pendeta mungkin yang jauh di bawah dia levelnya. Dan dengan kejadian itu, dia takut untuk menghadapi season selanjutnya yang adalah bagiannya dia. Dia cari Tuhan, dia menyendiri di kamarnya. Dia cari Tuhan, dia nangis. Kemudian Tuhan hadir di hadapannya. Dia singkapkan dirinya sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dia Tuhan ajar firman tentang penyediaan Tuhan. Ketika dia sudah dapatkan ini, dia sampaikan. Itu terobosan terjadi. Ketika tantangan untuk memberikan persembahan menabur. Orang itu dikatakan seperti orang gila. Mereka maju lari, bahkan dompetnya, cincinnya, semuanya dipersembahkan. Ini loh pengurapan. Tetapi dia kata, dari pengalamannya ini dia tahu. Tidak cukup teori firman. Dia harus bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang menyingkapkan kebenaran firman-Nya. Itulah pewahyuan. Itu yang akan buat terobosan. Oleh karena itu banyak orang yang sakit. Tahu bahwa Tuhan menyembuhkan dan dia adalah penyembuh. Tahu. Tetapi karena sekedar pengetahuan. Tidak pernah berhadapan langsung. Firman-Nya tidak pernah hidup di dalam dirinya. Yang sakit tetap sakit. Oleh karena itu ketika seorang perempuan yang sudah divonis penyakit kanker datang kepada Yonggi Cho untuk didoakan. Yonggi Cho katakan, dia tidak mau berdoa. Yonggi Cho katakan, tulis di sebuah buku. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku sudah disembuhkan. Tulis 10.000 kali. Dan setiap kamu menulis satu kalimat itu selesai, ucapkan. Tulis lagi, ucapkan. Tulis lagi, ucapkan. 10.000 kali. Tidak tahu pada tulisan keberapa dan ucapan keberapa. Tiba-tiba penyakit kankernya lenyap. Artinya, untuk membuat satu ayat firman Tuhan menjadi pewahyuan. Itu tidak mudah. Tidak cukup hanya dibaca 1-2 kali. Oh ya tahu oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku disembuhkan. Oh tidak. Itu harus firman itu sampai menjadi daging istilahnya. Hidup menjadi pewahyuan yang mendarah daging di dalam kita. Baru firman itu bekerja. Itu cara kerjanya firman. Oleh karena itu jangan merasa heran. Banyak umat Tuhan yang tahu firman Tuhan tapi tidak pernah mengalami apa yang firman Tuhan katakan. Kenapa? Karena firman itu belum menjadi pewahyuan. Belum hidup, belum menjadi daging dalam hidup kita. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari dia. Nah lihat, Tuhan itu baik. Tetapi ada orang-orang yang ditentukan untuk menerima kebaikannya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Sungguh-sungguhkah kita berharap pada Tuhan? Belum tentu loh. Kalau mau jujur, banyak dari orang Kristen tidak berharap pada Tuhan kok. Artinya Tuhan tidak menjadi pengharapan satu-satunya. Tuhan tidak menjadi pengharapan yang utama. Tuhan itu hanya jadi alternatif yang terakhir. Ya kan? Kalau memang Tuhan itu menjadi pengharapan yang utama bagi kita, pasti kita bangun pagi mengutamakan Tuhan. Buktinya kita menganggap enteng kan, waktu saat teduh. Yang penting kerja tidak terlambat. Berarti yang menjadi pengharapan kita, yang menjadi yang utama adalah pekerjaan. Ya. Tuhan adalah baik. Tuhan baik. Tetapi lihat, bagi orang yang berharap kepadanya. Tuhan baik dan akan menyediakan kebaikan kepada orang yang berharap. Apakah kita berharap kepada Tuhan? Nah,
Ya. Orang yang saya ceritakan yang seringkali ditipu, kemudian dia katakan begini, om, mungkin karena salah saya ya om ya, saya tamak akan uang. Oh jelas, saya bilang, jelas. Mana ada sekarang pekerjaan yang bisa menghasilkan cepat dan banyak di luar dari biasanya. Kan banyak orang tertipu gara-gara itu kan. Taruh modal, 1 bulan keluar, enak ya untungnya. Bulan kedua, bulan ketiga hilang sudah. Kan banyak kasusnya. Karena mengharapkan keuntungan yang besar dengan mudah. Mana ada zaman seperti itu kalau bukan tipu. Ya. Tetapi ketamakan, keserakahan itu menutup mata rohani kita. Ya. Kita menghibur diri, enggak ini benar, ini enggak apa-apa. Ya. Enggak ada yang seperti itu. Ya. Tuhan adalah baik. Bagi siapa? Bagi orang yang berharap kepadanya. Kalau tidak pernah berharap kepada Tuhan, kalau hanya sudah kepepet, ya. Jadi jangan menyalahkan Tuhan. Semua ada aturan mainnya. Ya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Apakah jiwa kita mencari Tuhan? Tidak puas dengan apa yang kita kenal. Kita ingin lebih lagi kenal Tuhan. Tidak puas dengan kedekatan kita pada Tuhan sekarang. Ingin lebih dekat lagi. Ingin lagi. Apakah kita seperti itu? Atau ibadah seminggu 1 kali, 2 kali sudah kebanyakan? Ya. Apakah cukup hanya dengan doa makan 3 kali sehari? Ya. Tidak perlu saat teduh cari Tuhan secara khusus. Lihat Tuhan adalah baik. 1, bagi orang yang berharap padanya. 2, bagi jiwa yang mencari Dia. Apakah kita mencari Tuhan? Apakah kita mencari Tuhan? Bahkan dikatakan begini, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Diam. Oh, tidak mudah diam. Ya, tidak mudah diam. Pak, saya kerja aja kurang, apalagi sekarang suruh diem. Ya. Sabar, menantikan Tuhan. Ya. Sabar menantikan Tuhan. Ada kalanya, ya, orang itu misalnya ketika kita ditolong Tuhan, kita kadang lucu sendiri loh. Sudah gopo, aduh ini telat, ini pesawat ini terbang, ini pesawat terbang. Wah kita lari. Ternyata di delay 2 jam pesawatnya. Itu mau ngomong, aduh tahu gitu dah. Padahal kalau kita tahu, lu bukankah ini pertolongan Tuhan? Artinya bahwa ketika Tuhan menyediakan pertolongannya bagi kita, tidak usah keburu-buru pun itu tetap akan jadi bagian kita. Ya kan? Banyak hal sebetulnya pertolongan Tuhan yang Tuhan sediakan tapi kita tidak sadari. Bahkan pertolongan Tuhan ini bukan kita ngucap syukur, ngomel-ngomel malah. Ya kan? Tahu gitu kan tidak lari. Loh kalau terlambat bagaimana? Nah ayo pilihannya apa ini? Ya. Tetapi bahwa bahkan banyak hal itu bisa diselesaikan ketika kita diam kok. Apalagi diam di hadapan Tuhan. Tahukah Anda bahwa ketika kita disalahpahami, difitnah, kalau kita berusaha untuk menerangkan kebenarannya, justru jadi masalah itu menjadi semakin besar. Orang-orang semakin tidak percaya pada kita. Orang-orang semakin benci pada kita. Diam. Diam di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memunculkan kebenaran. Saya paling ingat dengan pengalaman dari Watchman Nee. Ya. Ketika dia difitnah,
bahwa dia tinggal bersama seorang wanita yang bukan istrinya. Ya. Sejak itu pelayanannya yang sudah terjadwal pun dibatalkan. Tidak ada yang dan dia watchman ini diam. Sampai beberapa tahun, kalau tidak salah 2 tahunan itu. Seorang sahabatnya datang dan bertanya, benarkah kabar yang tersiar ini? Bahwa kamu tinggal dengan perempuan yang bukan istrimu. Watchman ini jawab dengan enteng, benar. Siapa? Mamaku. Loh kamu kok tidak kasih penjelasan? Loh tidak perlu, kalau orang percaya pada saya, pasti tidak akan percaya pada berita itu. Kalau orang sudah tidak percaya, saya beritahukan pun kebenarannya, mereka tetap tidak akan percaya. Jadi biar. Anda bisa lihat orang seperti ini. Dan kalau Anda baca bukunya malah ya, manusia rohani yang 3 buku tebel-tebel, Anda akan tahu, kita tidak ada apa-apanya dibanding orang ini. Dan dia diam. Ketika dia adalah seorang yang tidak berbahasa roh, ya. Ketika anak didiknya datang kepada dia dan berbahasa roh, kemudian anak didiknya itu bertanya, kenapa Bapak kok tidak berbahasa roh? Apakah Bapak tidak percaya bahasa roh? Dia katakan begini, saya percaya bahasa roh. Tapi tidak semua orang berbahasa roh. Selesai. Dia tidak berbantah-bantah. Ingat, saya tidak mengajarkan bahwa kita tidak perlu berbahasa roh. Tetapi yang saya mau tekankan ini loh, bahwa watchman ini tidak suka berbantah-bantah. Lebih baik diam. Dan Alkitab di sini katakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Anda mau dikatakan apapun, enggak masalah. Enggak masalah. Suatu saat adik saya mengatakan begini, saya ini dijelek-jelekkan. Ada apa kok marah masalah dijelek-jelekkan? Orang kamu juga jelek-jelekkan saya di hadapan jemaat, saya diem kok. Kapan? Loh ini kan orang saya dengar dari ini. Diem dia. Artinya coba, untuk apa kita membela diri? Saya selalu katakan, ya kalau percaya pada adik saya silakan. Kalau kamu lebih percaya kepada saya, ya berarti berita itu bohong. Ya kan, selesai kan? Ya. Kan hanya orang yang bodoh kan ketika lebih percaya kepada adik saya yang tidak jelas dibandingkan kepada saya yang sudah jelas-jelas pendetamu. Nah kan seperti itu. Ya. Tetapi yang saya mau tekankan, banyak hal yang tidak perlu diberikan penjelasan. Karena Tuhan sedang melatih kita untuk berdiam dan percaya kepada Dia. Ya. Tak perlu selalu dijelaskan. Ya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan dikatakan selalu baru setiap pagi. Di pagi hari kita ada di mana? Di hadapan Tuhan atau tidur? Di pagi hari apa yang kita utamakan? Apakah Tuhan atau pekerjaan kita? Hanya orang yang berharap pada Tuhan. Hanya orang yang mencari Tuhan yang akan selalu mendapatkan pertolongan Tuhan. Selama kita punya 2 hal ini, berharap pada Tuhan dan mencari Tuhan, mau antikris berkuasa sekalipun, tidak perlu takut. Kesetiaan Tuhan itu menjamin bahwa kita
akan dapat pertolongan Dia. Seorang hamba Tuhan berkata begini, ketika banyak orang bingung dengan jangan sampai waktu antikris berkuasa, kita diberi tanda di dahi, ya kan, di lengan, dan itu diartikan sebagai chip dikatakan. Tetapi ingat di Ulangan juga dikatakan bahwa firman Tuhan itu harus menjadi tanda di dahi, di lengan. Loh, ya Pak, berarti itu chip sungguhan atau bukan? Kalau lihat perkembangan sekarang, ya itu chip. Ya. Ataukah itu hanya gaya hidup yang berbicara tentang di pikiran, di pekerjaan kita, tanda binatang. Tetapi hamba Tuhan ini kemudian katakan begini, tetapi yang pasti, dia bilang, daripada bingung dan takut, yang pasti. Ketika tanda itu diterapkan, kalau itu memang chip, ketika tanda itu diterapkan oleh antikris, gereja sudah diangkat. Itu hanya untuk orang-orang yang ada di bumi. Jadi kita tidak usah hidup dalam ketakutan. Yang penting mulai sekarang kita, satu, berharap pada Tuhan. Kedua, mencari Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya.